Shelter, I'll be your shelter. I'll be your anchor. Saya, Kevin Christian, menerima engkau, Diana Angelika Lau, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan setia kepadamu hingga maut memisahkan kita. Saya Diana Angelika Lau, menerima engkau Kevin Christian menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Saya akan mengasihi dan memelihara anak-anak yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, membawa mereka kepada pengenalan akan Allah. Saya akan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. I'll be your shelter. I'll be your anchor. I'll be your home. I'm watching you, keeping you close. 'Cause I was broken. Terlebih dahulu. Untuk itu yang pertama saya persilakan kepada Mama dan juga Papa untuk dapat maju ke depan. Silakan masuk sebelah sini. Ya, silakan masuk duduk. Gak usah biar kelihatan di foto. Mama sebelah sini. Pegang amat kamu orang. Ini tesnya mahal. Silakan duduk. Boleh pahit terlebih dahulu. Baik, silakan tehnya boleh diberikan. Silakan, boleh diberikan kepada Mama. Kepada Papa juga boleh diberikan. Baik, silakan minum. Boleh diambil lagi. Silakan Mama dan Papa untuk pemberiannya boleh diberikan sambil bangkit berdiri. Boleh foto dulu, dipegang bersama-sama, Mama. Ya, lihat kamera. Baik, boleh diterima. Tahan dulu Mama dan Papa. Akan diberikan juga pemberian souvenir. Boleh dipegang bersama-sama. Mama juga boleh dipegang. Lebih maju lagi Mama. Oke, ya. Oke, lihat kamera. Baik, boleh diterima. Kita pai sekali lagi untuk Mama Sheshe. Boleh? Pai lagi. Pai kembali ke Mama Papa Sheshe, terima kasih. Mama dan Papa boleh kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan untuk Popo. Ama dulu ya. Oke. Silakan Ama. Sama. Di sini Popo. Baik. Popo sama
Oh barengan ya. Biar bareng biar cepet soalnya Oke. kita mau bekerja. Oh ya siap. Boleh Pai terlebih dahulu? Silakan tehnya boleh diberikan. Boleh silakan diminum. Ya, cukup. Boleh diambil kembali. Dan pemberiannya boleh silakan diberikan sambil bangkit berdiri. Boleh dipegang bersama-sama. Lihat ke kamera semuanya. Kamera di tengah. Baik, cukup, boleh diterima dan juga diberikan pemberian souvenir. Tahan dulu Ama, Ape. Ini dia pemberian souvenir juga dari Diana dan juga Kevin. Lihat kamera. Lihat kamera. Baik, boleh terima. Sheshe, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan untuk Popo dan juga cucu Erwin. Popo bersama cucu Erwin dipersilakan. Boleh Pai terlebih dahulu. Pai. Tehnya boleh diberikan. Silakan diminum. Silakan pemberiannya boleh diberikan sambil bangkit berdiri. Boleh dipasangkan secara simbolis. Ya, dipasangkan silakan Popo. Sambil kita dokumentasikan, lihat ke kamera. Selanjutnya boleh dipasangkan juga. Baik. Boleh sambil didokumentasikan, lihat kamera di depan. Terima kasih. Selanjutnya boleh pemberiannya diberikan juga. Dipegang bersama-sama. Lihat kamera, boleh dipegang dulu. Lihat kamera. Silakan diterima dan juga diberikan pemberian souvenir. Boleh lihat kamera. Baik, terima kasih Pai sekali lagi. Sheshe, Popo, Sheshe. Cucu selanjutnya untuk Apek Ayen. Dan juga pasangan dipersilakan. Boleh Pai terlebih dahulu. Boleh diminum, silakan. Pemberiannya boleh diberikan sambil bangkit berdiri.
Boleh difoto, lihat kamera. Diterima dan juga diberikan pemberian souvenir. Syekh, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Dan selanjutnya untuk Apek Abun dan juga pasangan dipersilakan. Boleh pahit terlebih dahulu. Silakan untuk diminum. Boleh pemberiannya diberikan sambil bangkit berdiri. Baik, boleh terima dan juga diberikan pemberian souvenir. Syekh, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berarti yang cowok dulu. Baik, selanjutnya akan kita mulai juga terepai seremoni untuk keluarga Kevin. Yang pertama saya persilakan untuk orang tua kepada Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut kedua mempelai Kevin dan Diana untuk memasuki ruangan ini disertai dengan orang tua yang terkasih juga saudara kandung yang mengiringi langkah Kevin dan Diana. Sama-sama kita nyanyikan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kasih Kristus, Bapak Lexine Parasi akan membuka dan memimpin kita di dalam doa. Selamat kekasih jiwa kami, siang hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan kedua anak kami, adik kami, Kevin dan Diana, di mana Tuhan sudah mempertemukan mereka beberapa waktu yang lalu dan menumbuhkan cinta di dalam hati mereka, sehingga mereka sudah melalui perjalanan yang panjang dan mereka sampai di titik membuat sebuah komitmen untuk masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu masuk dalam bahtera rumah tangga. Untuk itu Tuhan, siang hari ini kami semua keluarga besar berkumpul di tempat ini untuk bersama kami membawa kedua anak kami ke altar Tuhan yang kudus, dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, kami berdoa biar melalui Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami, melayani kami, mengambil alih seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan Yesus, sehingga semuanya penuh dengan berkat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, bahkan nanti sampai ke acara resepsi. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga semua pelayanan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah kami, dan dengan sukacita kami memulai ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan yang kudus ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan. Haleluya, amin. Mulai dalam suatu ikatan pernikahan yang kudus. Sore hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian dari semula. Dari semula telah Kau rencana indah, telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan
Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madya Richard Girot STH yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Berarti sekali lagi Kau jadikan hidupku berarti. Ini yang kami percayai sejak semula, sejak Engkau menciptakan kami manusia. Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Secara khusus dalam pernikahan, segala sesuatunya indah di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, buat kami terus memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat kami terus hidup dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam pernikahan. Karena kami tahu, kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kami percaya itu terjadi bagi Kevin dan Diana dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga mulai hari ini, besok dan seterusnya. Urapi dan berkati hamba-Mu untuk sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, saya akan sampaikan renungan firman Tuhan karena waktu kita terbatas. Itu sebabnya saya akan sampaikan firman Tuhan tentang prinsip pernikahan dua menjadi satu. Sekali lagi, prinsip pernikahan adalah dua menjadi satu. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25 saya bacakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah merupakan awal mula dari pernikahan. Dan dalam ayat-ayat ini ada tiga hal yang esensi. Yang pertama adalah pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi Tuhan yang punya inisiatif
untuk pernikahan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pernikahan, konsep pernikahan adalah dua menjadi satu. Kenapa dua menjadi satu? Karena jelas ayat ini berkata, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu yang ketiga, fungsi dan tanggung jawab dalam pernikahan. Tetapi saya akan bawa atau saya akan sampaikan renungan firman Tuhan tentang prinsip pernikahan dua menjadi satu. Ini yang harus kita pahami. Pada mulanya memang Tuhan berkehendak atau Tuhan mau ketika menjadikan suami dan istri atau dalam pernikahan itu tetap menjadi satu dalam pernikahan sampai selama-lamanya. Tetapi persoalannya ketika manusia jatuh dalam dosa, prinsip dua menjadi satu ini bagi manusia gagal. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga di sana menjelaskan dari saat itu cikal bakal manusia ada perbedaan satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Si suami menyalahkan istri, istri menyalahkan ular dan lain sebagainya. Di situ terjadilah perbedaan. Tetapi pertanyaannya, apakah masih relevan tentang dua menjadi satu pada masa sekarang? Sekali lagi, apakah masih relevan tentang konsep pernikahan yang Tuhan bangun dua menjadi satu di masa sekarang? Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah pernyataan Yesus. Yesus kutip perjanjian lama. Dan Yesus katakan bahwa apa yang sudah tertulis, apa yang Tuhan sudah rencanakan, konsepkan, itu tetap berlaku. Nah, kita lihat juga pernyataan Paulus dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-31. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya dari pernyataan demi pernyataan di dalam firman Tuhan, konsep pernikahan dua menjadi satu berarti masih relevan sampai sekarang ini. Berarti tetap ketika kita masuk dalam pernikahan, dalam rumah tangga, firman Tuhan katakan dua menjadi satu. Dua pihak menjadi satu. Minggu kemarin saya sudah jelaskan juga tentang prinsip dua menjadi satu. Dan memang pada dasarnya kita manusia mau sampai kapanpun tidak akan bisa disatukan. Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Baik suku, budaya, baik itu kebiasaan, baik itu sifat karakter, itu pasti berbeda. Kenapa? Karena itu cikal bakalnya tadi, Kejadian pasal yang ketiga, manusia sudah berdosa. Dan mau sampai kapanpun tidak akan bisa disatukan dalam prinsip apapun. Kecuali kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa dua menjadi satu, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu yang perlu khususnya Kevin dan Diana renungkan dan harus ditindaklanjuti dan menjadi komitmen kalian berdua. Sekalipun nanti kalian sudah masuk dalam pernikahan, kalian tidak bisa memaksakan kehendak kalian karena pasti akan berbeda. Nah, nanti akan ada prinsip kebenaran yang harus yang harus menjadi dasar dalam hidup kita sehingga prinsip kebenaran itu akan menyatukan kalian berdua. Tidak akan memaksakan satu dan yang lain hal tidak akan bisa. Bahkan dalam keluarga, dalam rumah tangga besar pun, baik pihak laki maupun pihak perempuan akan sulit kalau kita tidak memahami kebenaran dua menjadi satu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan, maka hal ini akan mudah untuk kita menjadi satu. Sekalipun nantinya sifat karakter kita berbeda, latar belakang kita berbeda, suku budaya kita berbeda, melalui hal ini kita bisa menjadi satu. Amin. Dan pada akhirnya
akan masuk kepada level kita saling memahami, saling mengerti, saling percaya satu dengan yang lain. Oleh mau sampai kapanpun kalau kalian bertahan seperti itu tidak akan pernah menjadi satu. Apalagi kalau kita bawa-bawa, lu sih, kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau dalam pernikahan, kalau dalam pacaran itu semuanya indah. Walaupun hujan badai, topan datang melanda, pasti kan indah semua. Lautan ku seberangi, wah. Gunung akan kudaki demi Diana, kan? Ya Kevin ya? Itu indah semua. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kalian berdua, Kevin dan Diana, masuk rumah tangga beda dengan masih pacaran. Nanti om-om dan tante-tante yang sudah pengalaman, asam garamnya dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu seperti apa. Itu aslinya akan ketemu pada saat kalian nikah. Kalian tidak akan pernah ketemu waktu pacaran. Pada saat masuk pernikahan, itu kalian akan lihat, wah ternyata aslinya seperti ini. Tapi makanya kita harus bangun pernikahan dengan benar. Prinsip esensi dua atau berbeda menjadi satu, itu yang perlu kita bangun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya dua atau berbeda menjadi satu, yaitu kita harus bangun pernikahan kita di dalam kasih Allah atau kasih agape. Nah, kasih Allah itu prinsipnya hanya memberi, berkorban. Jadi prinsip kasih Allah itu memberi, berkorban, rela, mengampuni. Jadi bukan saya tuntut, misalkan bukan Kevin yang tuntut ke Diana, seperti yang saya katakan pada hari Minggu kemarin. Bukan Diana tuntut kepada Kevin, bukan. Kitanya yang memberi, kitanya yang rela, kita yang berkorban berdua. Walaupun beda nantinya, tapi prinsip dasarnya di atas kasih itu bukan cinta, kasih Allah. Kalau cinta itu saya sudah sampaikan minggu kemarin ya, hanya sampai di mana? Hati ya, hati. Makanya perlu hati-hati, kayak gitu kan. Kalau kecewa pasti sakit hati, kan gitu kan. Itu cuma sampai di situ, hanya sampai perasaan saja. Tapi kalau bicara tentang kasih Allah itu levelnya sampai ke jiwa. Nah kalau cinta sampai ke jiwa, hati-hati, itu namanya sakit jiwa nanti. Makanya kita dasari bukan kasihnya manusia, cinta manusia, tetapi kasih Allah. Kasih Allah itu bukan mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita, dari pasangan, tetapi sesuatu yang berharga dari dalam diri kita kasih. Seperti Bapa yang berharga dalam dirinya itu anak, dia kasih. Untuk apa? Untuk manusia. Agar supaya manusia mengalami kasih Tuhan itu, khususnya Kevin dan Diana. Nah kasih Allah itu yaitu mengikat nanti yang dua tadi, berbeda tadi, sifat karakter yang latar belakang seperti apa, kasih Allah ini akan mengikat dan mempersatukan kalian berdua, bahkan sampai menyempurnakan. Makanya ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita, yang jadinya apa? Saling apa? Saling percaya, ya kan? Saling mengasihi, saling memberi. Nah kalau kata saling ini dasarnya seperti apa? Minta enggak? Enggak, beri. Itu namanya saling. Nah ini yang harus dibangun oleh Kevin dan Diana dalam pernikahan. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Bangunlah di atas dasar kasih, karena kasih Allah itu akan mengikat, mempersatukan. Lalu dalam kasih Allah itu di situ akan muncul namanya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Apa tugas dan tanggung jawab? Makanya kalau kasih Allah itu ada, akan munculnya begini. Istri akan tunduk kepada suami. Diana akan tunduk kepada Kevin. Sebaliknya, Kevin akan mengasihi. Namanya itu jadi salingan. Jadi bukan Kevin tuntut kepada Diana, kan firman Tuhan bilang harus tunduk. Bukan.
Justru kesadaran sendiri dari Kevin. Oh iya, saya sebagai suami, karena saya punya kasih Allah, saya harus mengasihi Diana sebagai istri. Lalu kebalikannya begitu. Diana tahu kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kasih. Saya harus tunduk dan hormat kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Itu prinsipnya. Nah, saya percaya kalau kalian mendasari rumah tangga kalian dengan kasih Allah, maka prinsip atau konsep dari Allah dalam pernikahan dua menjadi satu itu akan terjadi dalam kehidupan kalian. Dalam pernikahan kalian mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai nantinya kakek nenek gitu kan, sampai punya cucu. Saya bilang sama kedua pasangan ini, Kevin dan Diana, kalian itu sedang membangun generasi baru, ya kan? Kalian itu sedang membangun generasi baru. Jadi generasi akan datang nanti anak cucu kalian itu bergantung kepada kalian. Jadi start kalian seperti apa, kehidupan kalian seperti apa, nantinya anak cucu kalian seperti itu. Makanya bangunlah di atas dasar kasih. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah supaya dua menjadi satu, mengikat janji, ada perjanjian. Nah, perjanjian di sini bukan apa janji lu, nah gitu kan. Bukan, tetapi janji saya kepadamu. Itu mengikat janji. Sama-sama berjanji. Nah, kita lihat Maliaki pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga akan menutupi pakaianmu dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi ikat janji di sini apa? Kita saling mengikat, menjaga diri masing-masing. Komitmen, kita sudah jadi satu. Sampai selamanya menjadi satu. Dan saya percaya sebelum kalian masuk dalam mengambil keputusan untuk apa? Untuk masuk dalam pernikahan, kita married, pasti ada perjanjian, pasti kan? Pasti. Nah, dan saat kalian masuk dalam pernikahan itu pun harus komitmen satu dengan yang lain. Berjanji satu dengan yang lain. Nah, sebentar ada ucap janji kan, satu dengan sudah dihafal? Sudah. Harus dihafal. Itu bukan dihafal, harus diresapi dan harus jadi kenyataan. Nah, janji itulah yang akan mengikat kalian yang tadinya beda menjadi satu. Dan melalui kalian juga kedua belah pihak keluarga itu menjadi satu. Jadi nggak ada perbedaan lagi, sudah jadi satu. Yang ketiga, prinsip agar supaya dua menjadi satu. Yang ketiga, yaitu memiliki tujuan yang satu, tujuan yang sama. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu saya sampaikan begini. Pernikahan bukan sekedar menjadi suami istri yang hidup dalam satu rumah. Itu pernikahan. Bukan juga sekedar status. Oh iya, supaya orang tahu saya sudah nikah. Bukan. Bukan juga sekedar memenuhi kebutuhan biologis, hasrat kita, bukan. Dan hal-hal yang negatif, hal yang jasmani lain. Tetapi pernikahan adalah institusinya Tuhan, dua menjadi satu dengan tujuan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, jadi kita harus punya tujuan, satu tujuan, jangan beda. Kevin punya tujuan yang sama, satu. Diana pun punya tujuan yang lain. Nah, pasti tidak akan ketemu. Pasti akan beda terus. Berantem terus, konflik terus. Nah, jadi kalian harus punya tujuan.
yang sama, tujuan yang satu. Apa tujuannya? Kita lihat rencana Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa tujuan Tuhan? Itu pun jadi tujuan kita. Rancangan Tuhan awal bagi pernikahan yaitu supaya ada generasi demi generasi. Makanya Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, mulai dari kalian kan saya bilang tadi ada generasi, membuat generasi baru. Nanti akan generasi beranak cucu lagi. Dan pastinya kalau kita punya anak tujuannya apa? Supaya kita bangga kan? Nanti juga kita punya cucu, itu pasti kita akan bahagia. Makanya saya singgung kemarin kepada Kevin. Ya coba lihat mama tuh. Seneng kan kalau punya cucu, wah hari-hari sama cucu. Ya kan? Lihat buka IG, wah sama cucu. Facebook sama cucu. Anaknya sudah pasti beda. Anak punya kehidupan sendiri. Oma dan cucu pasti punya kehidupan sendiri juga. Pasti begitu. Jadi terus menerus. Nah itu tujuan. Tujuan agar supaya anak cucu kita, firman Tuhan katakan perkasa di bumi, diberkati, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Itu tanggung jawab kita sekarang. Makanya perlu ada tujuan yang sama. Tidak boleh beda. Nanti Kevin dan Diana setelah punya anak, waduh, saya pengen, Kevin bilang, mau anak saya jadi dokter. Oh enggak, jadi pramugari, ya kalau cewek kan. Oh enggak, pokoknya gini, ya sudah. Sampai kapanpun akan beda. Gara-gara anak punya cita-cita, hanya konflik. Nah makanya perlu dibicarakan. Kan gitu kan, supaya satu visi, satu tujuan. Kita lihat lagi dalam Maliaki pasal yang ke-2 ayat 15. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi Tuhan yang satu, Tuhan Allah yang berdaulat, yang kalian akan melihat rumah tangga dan bukan hanya melihat, kalian akan mengalami bahwa rumah tangga kalian akan bahagia dan anak cucu kalian akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Kalian akan mengalami kasih Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi 3 hal ini yang harus kalian lakukan. Membangun pernikahan kalian, rumah tangga kalian dalam kasih Allah. Lalu kalian harus mengikat janji dan janji itu harus konsisten. Jadi kalau kalian sudah ikat janji saat ini, terus menerus jangan sampai lupa. Jangan karena konflik lupa dengan komitmen atau janji. Lalu memiliki tujuan yang sama atau satu, yaitu supaya generasi kalian diberkati oleh Tuhan besar yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan dan hamba sadari keterbatasan hamba-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Kevin dan Diana, Roh Kudus inilah yang akan memberikan pengertian, pemahaman buat mereka, dan kebenaran firman Tuhan akan terus menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Sehingga benar-benar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan dalam pernikahan, dalam rumah tangga mereka yang akan mereka bangun mulai hari ini, besok dan seterusnya, mereka akan bangun di atas dasar yang benar. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Suami, saya undang, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan firman
dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh. Saya mau bertanya kepada Kevin, sesudah saya bacakan dan mendengar firman Tuhan yang saya bacakan. Ayat ini berkata, demikian jadi sama seperti tubuh Kevin, mengasihi Diana seperti tubuh. Ya. Jadi harus sama, nggak boleh beda. Jangan seiring sejalan. Lu disiring, gua di jalan. Ya. Ya. Jadi seperti Kevin mengasihi tubuh Kevin, sama halnya Kevin harus mengasihi Diana sebagai istri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi seperti Kevin tidak pernah membenci tubuhnya, dirinya sendiri, demikian halnya untuk istri. Apa jawaban Kevin? Bersedia ya atau tidak? Saya bersedia. Ya. Dengar nggak Bapak Ibu? Dengar nggak? Kurang dengar katanya. Ulang ya. Heeh. Saya bersedia mengasihi Diana seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Amin, haleluya. Dengar Diana ya, ini perjanjinya. Lalu kepada Diana, calon istri, saya bacakan firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi Diana sebagai istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti baik atau tidak baik. Ada masalah atau tidak, tetap tunduk kepada suami. Apa jawab dari Diana? Saya bersedia tunduk kepada suami saya seperti saya tunduk kepada Kristus. Amin. Jadi dengar ya Kevin, dan dengar juga orang tua dan keluarga yang hadir pada sore hari ini. Karena kalian sudah Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Kevin Christian, menerima engkau, Diana Angelika Lau, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan mengasihi dan memelihara anak-anak yang Tuhan Yesus titipkan kepada kita dan akan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah. Saya akan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan setia kepadamu hingga maut memisahkan kita. Di hadapan Allah, saya berjanji. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Diana Angelika Lau menerima engkau, Kevin Christian, menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Saya akan mengasihi dan memelihara anak-anak yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita dan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah. Saya akan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat,
dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah saya berjanji. Amin. Jadi janji kalian itu ada di dalam cincin ini. Tapi satu saat nanti kalau cincin ini kalian punya butuh gitu loh. Butuh, kebutuhan, karena kebutuhan. Lalu ya sudah sepakat jual. Gimana coba? Ayo, enggak. Dengar ya, mama, papa, asuk-asuk ya. Enggak akan katanya, tetap janji setia ya. Jadi cincin ini melambangkan cinta yang tiada putus, yang tiada akhir. Kesetiaan dalam rumah tangga tiada akhir sampai maut memisahkan kalian berdua. Disilakan. Sama, jadi sama. Cincin itu enggak beda, pilihnya enggak beda tetapi sama. Sama juga cinta, kesetiaan kalian sampai akhir, sampai maut memisahkan. Dalam nama Yesus, semangat. Selaku hamba Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga kedua mempelai dan di hadapan sidang jemaat Tuhan, hari ini saya meneguhkan kalian berdua, Kevin Christian dan Diana Angeli Lau, menjadi suami istri yang sah. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada Tuhan dan Kevin dan Diana berlutut di hadapan Tuhan. Tanda mereka menyadari keterbatasan mereka di dalam keberadaan mereka sebagai manusia, di dalam mereka membangun rumah tangga mereka. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sebagai pencipta, pemilik, pemelihara dalam hidup mereka. Itu sebabnya Bapa di sorga, biarlah anugerah kasih dan kemurahan Tuhan Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Bapa di sorga, ketika mereka membangun rumah tangga mereka, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak proses kehidupan yang mereka harus jalani. Tetapi satu hal yang kami percayai, kalau Tuhan Yesus bersama dengan mereka, oleh penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka, dan karena mereka membangun hidup mereka di atas dasar kebenaran firman Tuhan, satu hal yang kami percaya, mereka akan lalui semua proses kehidupan dan mereka akan menang dan terus menang. Bahkan mereka lebih jadi pemenang karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Dan satu hal yang kami percayai Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Kalau Tuhan yang sudah menciptakan manusia dan sudah memberkati mereka, dan Tuhan sudah perintahkan mereka agar supaya beranak cucu, bertambah banyak dan diberkati menjadi perkasa di bumi ini. Itu sebabnya Kevin dalam rumah tangga mereka, Kevin dan Diana beserta keturunannya nanti, kami percaya dalam nama Yesus akan diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup mereka. Darah Yesus akan menutup musuh mereka. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan akan terus ikat mereka dengan kasih-Mu yang kekal di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Kevin dan Diana, bahkan ketika mereka membangun rumah tangga mereka, mereka komitmen untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sampai mereka punya anak cucu nantinya Tuhan, mereka tetap komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa.
sampai bingung mau ngomong apa. Makasih udah doain saya, udah ngebesarin saya. Ini pilihan saya. Bantu doa. Dah. Nek, makasih udah mau ngewakilin papa. Dari Pani sampai Kevin, kita yang wakilin. Makasih juga udah mau direpotin. Bantu Kevin terus ya, Teh. Mama, makasih buat semua pengorbanan Mama. Makasih selalu nerima Nana, walaupun Nana selalu salah. Maaf, belum bisa bahagiain Mama yang kayak gimana. Tapi Nana selalu berusaha buat jadi anak yang terbaik untuk Mama. Papa, makasih buat semua usaha Papa. Makasih Papa gak pernah marah sesalah apapun Nana. Makasih buat semua yang Papa kasih. Nana minta maaf kalau belum jadi anak yang baik buat Papa. Sometimes we fly, sometimes we fall. Sometimes I feel like we're nothing at all. Dreaming the light, dancing the dark. You fill the spaces inside of my heart. Am I really mine? Are you really yours? If all your emotions cut straight to my core. Times when you cry, I feel it all. Whenever you leave me, I'll wait for your call. You are everything I'm living for.
Sometimes we're right, sometimes we're wrong. Sometimes the line's just never been drawn. Nights when we fight, we strike a chord, and then we forget what we've been fighting for. Lay on the floor, sleep in your arms, pausing the world to stay right where we are. Close all the blinds, lock all the doors. Things fall apart and I'm wanting you more. You are everything I'm living for. If you could Kevin dan Diana, this is the sharing cave. hold on, I might just stay forever. If you get out, I'll try to make it better. If you go down, then we go down together. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke acara saya hari ini. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan buat kami. Kami minta doa dan restunya bisa menikmati apa yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Keyakinan kita masing-masing. Mari saya tuntun kita dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini sore yang berbahagia dan bersukacita karena anugerah, kasih, kemurahan Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, khususnya buat Kevin dan Diana, di mana Engkau sudah pertemukan dan tumbuhkan kasih dalam hidup mereka, dan mereka sudah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus tadi siang. Semua berjalan dengan baik, kami percaya semua karena penyertaan, perkenanan dan kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan mereka. Itu sebabnya sukacita dan kebahagiaan malam hari ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi kami percaya oleh kasih karunia-Mu akan menuntun mereka dan terus menikmati sukacita dan kebahagiaan sampai maut memisahkan Kevin dan Diana. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama bersukacita. Itu sebabnya Bapa di sorga, acara selanjutnya biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan campur tangan, dan biarlah sukacita, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami semua pada sore dan menjelang malam ini Tuhan. Itu sebabnya keluarga besar sudah menyediakan makanan minuman yang kami akan santap bersama. Itu sebabnya Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan firman-Mu jadi kekuatan dan kesehatan buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya sampai akhir acara ini Tuhan yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in the silence. Baby, let me in. Go easy on me, babe. I was just a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Oh.
83. Apa saya? Semakin panjang. Berapa ya? 85. Tadi udah dijawab ya. Tadi udah jawab berapa? Keseluruhan berapa sama berapa? Kevin berapa? Diana berapa? Kevin berapa? Sepatunya? Masih kurang dong, karena kecil. Tadi berapa sih? 17. Diana juga Oke, gimana? Bagus sekali. Domisili paling jauh. KTP dengan domisili paling jauh, ya. Selanjutnya yang mau memberikan ya, dan juga doa. You're not shy, so baby it's useless. So don't try, cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down. And it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. 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 So wrap your arms around my chest, and I'll put my hands around your neck. Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Stay. Hold me up, tie me down, cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down. And it's been eating me alive. You can take me home, you can